Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 13 Mei, Pekan Paskah yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menjanjikan Roh-Mu untuk membimbing kami menuju kebenaran sejati. Semoga kami semakin mengenal Engkau dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti dalam setiap diri kita ini punya dambaan atau harapan, mampu menangkap kebenaran dan menegakkannya dalam kehidupan, baik sebagai pribadi maupun di dalam hidup bersama. Maka, jika ada sesuatu yang tidak benar, akan muncul reaksi dan keinginan untuk mengkoreksi. Sayangnya seringkali bukan kebenaran yang sungguh-sungguh yang mau ditegakkan, melainkan kebenaran menurut pandangan atau pendapatnya sendiri, atau mengikuti pendapat seseorang, atau mengekor pendapat publik. Dan betapa sering berita yang tidak benar alias hoak itu disebarluaskan dalam media sosial dan lalu mendapatkan tanggapan koreksi. Apalagi jika dalam pandangan itu ada kepentingan-kepentingan tertentu, pasti akan mendapatkan reaksi yang keras. Dan alhasil, kebenaran yang sesungguhnya tidak pernah muncul. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak zaman kuno banyak orang mencari kebenaran dengan olah pikir dan mengembangkan kemampuan berpikir agar bisa menemukan kebenaran tanpa kepentingan pribadi. Bahkan para ahli filsafat berusaha keras untuk menemukan kebenaran, dan ternyata hasil temuannya diikuti oleh banyak orang. Namun demikian, apa yang ditemukan itu terbatas pada hal-hal tertentu, tidak sampai kepada kebenaran yang mendasar. Kita sebagai orang Kristiani, kebenaran bukan hasil olah pikir manusia, melainkan segala sesuatu yang diwahyukan oleh Tuhan melalui Roh-Nya. Semua hal yang diwahyukan Tuhan itulah yang diyakini sebagai kebenaran yang sejati, meskipun tidak bisa secara penuh dijelaskan oleh kemampuan akal budi kita. Maka dalam sabdanya hari ini, kepada para muridnya Yesus menjanjikan
akan datangnya roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Kita percaya bahwa dalam gereja kita yakini sebagai yang benar dan merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini yang kita nantikan di masa-masa novena Roh Kudus ini, untuk menunggu kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentunya melalui roh yang akan dikirimkan oleh Tuhan untuk membimbing kita, menginsafkan kita, mengingatkan kita, itulah supaya kita mampu untuk menjadi pewarta-pewarta yang sejati, menyampaikan berita kebenaran, menyampaikan kabar sukacita dan pengharapan kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita berdoa sambil berharap agar roh yang dijanjikan Tuhan itu sungguh kita bisa merasakan tuntunan dan bimbingannya dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita siap untuk menjadi pewarta kabar sukacita, pewarta kebenaran yang sejati dalam hidup kita. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.